Selamat malam atau mungkin selamat siang buat kalian yang lagi dengerin ini di sela-sela kesibukan. Coba deh kalian tarik napas dalam-dalam. Bayangin kalian lagi capek sama kerjaan. Terus tiba-tiba kalian memutuskan buat pergi ke sebuah desa yang jauh banget dari kota. Desa itu namanya Sinsu. Hari ini gue mau ceritain satu kisah yang baru aja selesai gue tonton. Judulnya Spring Fever. Tapi ini bukan cuma soal cinta-cintaan biasa. Ini soal gimana seseorang yang udah mati di dalam pelan-pelan hidup lagi karena kehangatan orang asing. Yuk kita mulai ceritanya. Kita mulai dari seorang wanita bernama Yun Bom. Dia ini guru musik di Seoul. Di luar dia kelihatan sempurna, tapi sebenarnya dia itu kayak gelas kaca yang retak 1000. Ada satu kejadian di Seoul yang bikin dia trauma berat, sama suara keras dan keramaian. Akhirnya dia kabur ke desa Sinsu, berharap bisa hidup tenang jadi guru honorer di sana. Pas hari pertama di Sinsu, suasananya tuh tenang banget. Bayangin sawah hijau yang luas, bau tanah basah setelah hujan, dan suara burung yang sahut-sahutan. Tapi ketenangan itu pecah pas dia ketemu dengan Seon Jae-gyu. Penampilan Jae-gyu ini benar-benar kontras sama suasana desa. Badannya tinggi tegap, kulitnya agak gelap terbakar matahari, dan yang paling mencolok, lengannya penuh tato. Pas pertama kali mereka papasan di pinggir jalan setapak, Jaegyu lagi bawa cangkul sambil keringetan. Dia nggak senyum, cuma natap Yun Bom tajam banget. Di momen itu gue mikir, wah ini mah bukan drakor healing, ini mah drakor trailer. Tapi ternyata gue salah besar. Rahasia JQ mulai kebuka pelan-pelan. Ternyata dia itu CEO perusahaan energi yang lagi pulang kampung buat jagain ponakannya yang yatim piatu. Di balik tatonya yang seram, JQ itu tipe cowok yang gak banyak omong, tapi langsung gerak. Ada satu bagian yang paling gue ingat. Waktu itu hujan deras banget di Sinsu. Yun Bom lagi sendirian di rumah dinasnya, dan tiba-tiba petirnya dar kencang banget. Yun Bom langsung nutup telinga, nangis, badannya gemeteran karena traumanya kambuh. Dia ngerasa dunia kayak mau runtuh lagi. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Tok 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 tok. Pas dibuka, Jaegyu berdiri di sana. Basah kuyup, cuman bawa payung kecil dan sebungkus roti anget. Dia nggak nanya kenapa nangis. Dia cuma duduk di teras depan pintu, membelakangi Yun Bom. Terus bilang, saya di sini, kamu nggak usah takut sama suaranya. Dengerin suara hujan saja. Gila ya. Di situ gue sadar, Jaegyu itu bukan preman, dia itu pelindung. Dia nggak maksa Yun Bom buat cerita. Dia cuma pengen Yun Bom tahu kalau dia nggak sendirian lagi. Tapi nggak selamanya indah. Masa lalu Yun Bom di Seoul akhirnya ketahuan sama warga desa. Gosip mulai menyebar. Orang-orang mulai mandang di sebelah mata. Di bagian ini kita bakal lihat gimana rapuhnya Yun Bom. Dia mau kabur lagi, mau lari lagi, tapi Jaegyu narik tangannya dan bilang satu kalimat yang dalam banget. Musim semi itu datang bukan karena bunganya mau tumbuh, tapi karena musim dinginnya udah capek. Kalimat itu sederhana, tapi buat gue itu inti dari film ini.
Kita nggak bisa maksa diri kita sembuh secepat kilat. Ada kalanya kita cuma butuh satu orang yang tetap berdiri di samping kita di saat semua orang pergi. Dan Jaegyu adalah orang itu buat Yun Bum. Jadi, Spring Fever menurut gue adalah pelukan hangat buat kalian yang lagi ngerasa dingin. Bon Hyun dan Lee Junbi benar-benar berhasil bikin karakter yang manusiawi banget. Nggak ada pahlawan super di sini, cuma dua orang luka yang saling nyembuhin. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah ngerasa kayak Yun Bum yang pengen kabur dari kenyataan? Atau kalian lagi nunggu sosok kayak Jaegyu hadir di hidup kalian? Makasih ya udah dengerin cerita gue hari ini. Semoga cerita ini bisa nemenin istirahat atau aktivitas kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gue Jaya Fernando pamit dulu. Tetap semangat dan jangan lupa buat bahagia.